warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laila Nitulas Karoma NIM 225231253 dari kelas PBS 2G. Sebelumnya video ini dibuat atas dasar memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan tema Perjanjian Giyanti dan Terpecahnya Kerajaan di Pulau Jawa. Apa itu Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti adalah salah satu peristiwa sejarah di mana adanya penandatanganan perjanjian antara pihak VOC dengan pihak Mataram Islam yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Kenapa sih bisa dinamakan dengan Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti itu diambil dari penandatanganan perjanjian di Desa Giyanti, Kecamatan Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredamkan api konflik yang sudah terjadi berlarut-larut setelah pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Peristiwa ini terjadi salah satu penyebab utamanya terpecah wilayah kekuasaan Mataram Islam menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Kesultanan Surakarta yang di bawah kepimpinan Pakubuwono III dan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta di bawah kepimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian diberi gelar Hamengkubuwono. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amengkurat keempat, yang lebih tepatnya ia adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said sendiri meminta hak sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya yakni Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memangku tumpuk kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Pemindahan tersebut terjadi setelah Keraton Kartasura hancur akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garendi atau Sunan Kuning pada tahun 1742 dan melibatkan istana Mataram Islam di Kartasura rusak. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui bahwa Pangeran Mangkubumi tersebut sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelumnya Pakubuwono II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II atau Raden Mas Suherjadi menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati dengan Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba tersebut yang dilancarkan oleh VOC membuat hasil. Pada tahun 1752 terjadi pelisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan.
Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir, baik secara de facto maupun de jure. Hal inilah yang menyebabkan terpecahnya kerajaan di Pulau Jawa yang ditimbulkan karena perebutan tahta yang harus mereka duduki di Mataram Islam yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak VOC. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pemberian materi, mohon dimaafkan ya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.